了家，我是麻花学校4年级学生。Hai, namaku Prameswari Mazhar Neljenia. Tapi biar gak capek nyebutnya, teman-teman panggil aku Nelji aja. Aku sekolah di SD Wijadharma Banjarmasin. Aku ini campuran Tionghoa dan suku Banjar. Walaupun aku kelihatan pendiam, sebenarnya aku penasaran sama banyak hal baru. Aku suka baca buku, aku juga suka acting. Yang paling kusuka adalah menggambar dan melukis. Apa aja yang menarik langsung aku gambar. Belakangan ini, aku penasaran pada bangunan merah yang pernah kulewati. Makanya hari ini aku mau jalan-jalan ke bangunan merah itu. Kata ibuku, bangunan itu disebut kelenteng yang isinya penuh dewa-dewa. Di depan kelenteng, aku berhenti sebentar. Gerbangnya besar, warnanya merah cerah, seperti sedang tersenyum menyambutku. Aku mendongak, melihat atap yang melengkung seperti kumis naga, penuh hiasan dan naga kecil yang berjaga di ujungnya. Di sisi gerbang, aku melihat dua patung yang seperti singa berwarna hijau. Aku yang penasaran, jadi makin penasaran, sampai kakiku melangkah masuk tanpa sadar. Selamat datang. Siapa ini namanya? Nelja. Oh, ini bawa apa nih? Oh, lukisan kelenteng. Nah, bagus. Mau tahu namanya? Nah, namanya Kelenteng Po An Kyong. Kalau bahasa Indonesianya Karta Raharja ya. Nah, artinya itu buat keselamatan seluruh manusia dan lingkungan. Mau tahu sejarahnya? Perkenalkan, dia Om Naga Kuning. Aku memanggilnya begitu karena ia pengurus bangunan yang banyak sekali naganya ini. Katanya, Kelenteng Po An Kyong sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Kelentengnya ya, ini difoto tahun 1925. Ya, ini kelentengnya. Ini bentuk dahulu sebelum kayak sekarang. Sejarahnya ini, kelenteng ini dulu dibikin sama perantauan orang-orang Tionghoa yang ada di Banjarmasin. Mereka patungan bikin suatu tempat. Asal mulanya seperti tempat pertemuan aja, saling curhat gitu. Dibawalah rupangnya dewa itu ke sini untuk buat sembahyang bersama-sama. Nah, itu sejarahnya, jadi terjadilah kelenteng ini. Sebelumnya, letak kelenteng ini tidak di sini. Pernah terbakar lalu dibangun kembali di titik ini. Pernah juga kena bom di bahasa-bahasa Jepang, tapi bom itu tidak meledak. Banyak orang percaya dewa-dewa di sini melindungi kelenteng dan orang-orangnya. Om Naga Kuning juga bilang kelenteng ini paling ramai saat tahun baru Imlek, Cap Gomeh, dan sembahyang arwah leluhur di bulan 7 penanggalan Imlek. Om Naga Kuning menjelaskan kalau di Kelenteng Po An Kyong ada 9 titik sembahyang. Urutannya dimulai dari Tien Tekong, Kwang Sesun Wang, Kwang In Posat, Fu Te Sengshen, Dewa Bumi, Altar Leluhur, Altar Roh Pelindung, Fu Lu Shou, 3 Dewa Rezeki, Bahagia, Panjang Umur. Nah, ini terakhir namanya Dewa Mensen. Mensen ini dewa yang jaga pintu. Jaga pintu. Jadi kita setelah sembahyang menghormatin dewa ini. Ini patung Dewi Kwan Im lagi mengendarai naga. Terus di bawahnya itu ada bunga teratai. Ya, ayo kita. Nah, ini sama kayak di bawah tadi Najila, sembayang dulu ke Tuhan ya. Nih, udah sembayang sini baru kita ke dalam. Nih. Ini Dewi Kwan Im juga, tapi yang tangan 1000. Nah, 1000-nya bisa nolongin orang apa aja. Nah, ini nomor 3 ini Guan Tian Shangti. Ini Raja Utara. Nah, ini Dewa Rezeki Cai Sen Ye. Ini Dewi Laut, namanya Tian Sang Sen Mu.
Nah ini pengawalnya ini bisa melihat jauh, ini bisa mendengar jauh. Kalian itu. Nah ini Dewi Niwan yang ini yang menyelamatkan bumi. Nah ini ada 8 dewa lah, ada bini-bini 2, laki-lakinya 6. Nah ini dewa sakti. Ini kalau nyebrang lautan nggak ada pakai kapal, jalan kaki ya. Nah nyebrang udara ada pakai pesawat, bisa terbang semuanya. Nah. Aku memandang lama ke atap merah kelenteng yang terdapat 8 dewa naga emas serta hiruk pikuk di bawah. Rasanya seperti melihat dunia sekaligus, dunia penuh cerita lama dan dunia luar yang terus bergerak. Ya kita turun. Jadi kelenteng Pohon Keong ini bukan milik pribadi, milik masyarakat, siapa aja boleh datang. Nah, dadah. Turun dari lantai atas, aku keluar kelenteng. Tiba-tiba dunia langsung berubah. Di luar ada pasar yang ramai banget, mobil, gerobak, becak, dan motor lewat. Bikin kaget. Kata orang, pasar ini sudah ada sejak dulu sekali. Bahkan ini salah satu pasar tertua di Banjarmasin, kota yang sejak lama terkenal sebagai pusat perdagangan dan jasa. Dulu sebelum jalanan seramai sekarang, orang-orang datang ke sini walau lewat sungai. Kelentengnya tenang, di tengah hiruk pikuk pasar, kayak kakek bijak yang duduk diam di tengah orang-orang sibuk. Aku suka tempat ini, rasanya 2 dunia yang berbeda bisa berteman baik di sini. Sejak dari kelenteng tadi, aku masih kepikiran satu hal. Om Naga Kuning bilang kalau kelenteng Pohon Keong ini sekarang jadi cagar budaya. Aku belum terlalu paham, tapi rasanya kata itu penting. Sampai di rumah, laptop, aku nonton video dari Om Sejarawan. Beliau bercerita tentang perjalanan panjang hingga akhirnya kelenteng ini resmi ditetapkan sebagai kita memahami dari segi sosiologis orang Banjar. Walaupun di sini mayoritas Islam, tapi kita tidak mengabaikan bahwa negara kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bukan hanya suku tapi juga keberagaman di dalam kepercayaan. Nah, kebetulan kita di Banjarmasin ini merupakan bagian dari keberagaman itu. Jadi misalnya yang katakanlah Konghucu, Buddha, Taoisme, itu kan diwakili orang-orang dari saudara-saudara kita dari keturunan Ikina ini. Jadi sehingga kita bisa mengatakan Banjarmasin itu mencerminkan keberagaman. Satu, itu yang akhirnya dalam alasan-alasan kita dalam berdebat, dalam perdebatan yang kita kemukakan di dalam sidang. Nah, kemudian dalam sidang itu juga dikemukakan apakah punya arti penting nggak gitu. Nah, lalu kita kembali kepada peraturan perundangan. Perundangan seperti dikatakan tadi, ada ketentuan-ketentuannya, nilai-nilai, dan di situ kita sudah menyebut bahwa itu semua masuk. Semua itu jadi ada nilai kelangkaan, nilai budaya, kemudian nilai pendidikan, nilai ilmu pengetahuan. Karena itu kan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Misalnya orang belajar arsitektur kan, bisa melakukan penelitian ke situ sebagai bagian daripada kepribadian bangsa kita. Nah, akhirnya itu punya pendapat yang sama dalam sidang itu. Apalagi kemudian kita tidak banyak memiliki tinggalan-tinggalan budaya ya seperti kelenteng ini. Padahal orangnya banyak, pengaruhnya banyak. Nah, banyak. Nah, sedangkan kelentengnya cuma ada 3. Nah, maksudnya dengan pertimbangan itu kita juga ya ini nih patut karena komunitasnya masih ada, eksistensinya masih ada. Oleh itu, waktu itu dalam sidang kita sepakat dari situ tanpa memperdulikan minoritas tidak ada itu. Nah, itu yang kita pertimbangkan. Kemudian yang berikutnya pertimbangan lain bahwa dengan khawatir kalau terjadi pembangunan terus-menerus, di mana letaknya keberadaan kelenteng ini terancam, apalagi itu kan dekat pertokoan tuh, pertokoan, jalanan, pokoknya di situ ya ramai lah. Khawatir kalau itu nanti juga terusik gitu. Nah, maka kita harus sesegera mungkin menjadikan ini sebagai bangunan cagar budaya. Itulah yang kita bahas dalam sidang. Jadi alhamdulillah dalam penentuan kelenteng ini dengan beberapa unsur, karena semuanya itu hampir tidak ada kontroversi.
dari usia kan ada kontroversi, nilai-nilai yang terkandung kan ada kontroversi, kemudian menganut dari falsafah Pancasila tidak ada kontroversi. Jadi tidak ada voting, jadi aklamasi kita setuju bahwa itu adalah kita akan ajukan untuk penetapan ke wali kota, ke Pemkot sebagai bangunan cagar budaya. Alhamdulillah hasilnya sudah, jadi tinggal lagi itu adalah pelestariannya. Dalam hari ini nanti usaha mempertahankan, kemudian memanfaatkan, mengembangkan itu. Nah, mempertahankan ini kan menjaga lingkungannya, yang sampai merambah merusak bangunan cagar budaya ini. Untuk generasi muda, ini sebagai tempat belajar, tempat juga memupuk toleransi antar suku, toleransi beragama, kemudian silaturahmi, gitu ya, dengan berbagai dari unsur-unsur yang beragam ini. Itu harapan kita, sehingga terbina semacam kerukunan umat beragama, kerukunan dari sesama anak bangsa. Itu harapan kita. Malamnya, aku duduk di meja. Saat menggambar, aku ingat semua yang kulihat tadi. Dari dewa langit sampai penjaga pintu. Dari pasar yang ramai sampai balkon tempatku melihat atap kuning itu. Aku sadar, gambar ini bukan cuma gambar. Ini caraku mengingat dan menjaganya. Kalau kalian lihat gambarku, aku harap kalian juga bisa membayangkan wangi dupa, suara pasar, dan suasana hangatnya. Karena lewat gambar ini, aku mau kalian ikut jalan-jalan bersamaku.